Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Mengucap syukur buat hari yang baru Tuhan berikan, buat napas kehidupan yang Tuhan berikan. Hari ini Senin 30 Maret 2020, Firman Penguat. Hari ini saya memberikan tema penyertaan Tuhan. Firman Penguat hari ini dengan tema penyertaan Tuhan dari Mazmur 34 ayat yang ke-20. Mazmur 34 ayat 20. Sekali lagi, kitab Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini membuat kita bertanya di dalam hati kita. Mengapa kemalangan orang benar banyak? Kalau begitu, apakah kami harus mengikut Tuhan? Apakah kami harus setia kepada Tuhan? Karena kemalangannya akan banyak. Tapi firman Tuhan juga mengatakan, Ia meluputkan dari semuanya itu. Tidak ada yang ditinggalkan. Tidak ada satupun yang Tuhan biarkan. Dan Tuhan mengerti. Tuhan peduli. Ini adalah satu ungkapan Daud ketika Daud merenungkan perjalanan kehidupannya, mulai dari gembala kambing domba sampai menjadi seorang raja yang besar. Dan Tuhan memberkati dia. Dia tidak pernah kalah berperang. Dia selalu berhasil memperluas daerah kekuasaannya. Karena roh Tuhan ada pada Daud. Latar belakang dari Mazmur 34 ini dimulai ketika Daud berhasil mengalahkan orang Filistin yang disebut dengan Goliat. Kebanggaan orang Filistin, kebanggaan orang Gad yang dibunuh oleh Daud. Saudara, ternyata ini juga membawa masalah. Ketika banyak orang memuji Daud dan mengatakan, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, tapi Raja Saul mengalahkan beribu-ribu. Hal ini membangkitkan kemarahan, sakit hati, dan kecemburuan Raja Saul. Dan Raja Saul berikhtiar ingin membunuh Daud. 3 kali ia ingin membunuh Daud. Daud memilih untuk lari dari Saul. Karena Daud tahu dan menyadari ia tidak ingin menyentuh, mencamah orang yang diurapi Tuhan. Ketika Daud dikejar oleh Saul, Daud terus berlari dalam ketakutan, kegelisahan, dan kecemasannya. Tanpa disadari, Daud masuk ke tanah orang Gad di Mazmur 34. Ketika orang berkata bahwa itu Daud yang membunuh Goliat, pahlawan kita. Pada waktu itu Daud menyadari dan ia ketakutan setengah mati. Ia lari dari Saul. Ia ketemu dengan Abimelek, raja orang Gad itu. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika itu Daud dibawa menghadap kepada raja. Dan dikatakan pada pasal 34 ayat yang ke-1, dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirnya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Saudaraku, Daud lepas dari Saul. Tanpa menyadari ia masuk ke tanah Gad, di mana orang Gad telah menandai Daud, memusuhi Daud. Dan Daud akhirnya diperhadapkan kepada Raja Gad atau Raja Abimelek. Daud memilih untuk pura-pura gila. Sehingga Raja Abimelek berkata, kekurangan orang gilakah kita di tempat ini? Lepaskan dan biarkan dia pergi. Ini latar belakang dari Mazmur 34. Maka Daud berani berkata, kemalangan orang benar banyak,
Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Ini ungkapan Daud terhadap dirinya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya dan saudara mengikut Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita setia melakukan bagian kita yang Tuhan minta untuk kita kerjakan, banyak pergumulan yang datang dalam kehidupan kita. Banyak tantangan, banyak hambatan, dan mungkin tidak sedikit orang yang ingin menjatuhkan saya dan saudara, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi janji Tuhan iya dan amin, bahwa Allah akan menyertai umatnya, bahwa Allah akan melindungi umatnya. Tidak ada satupun yang Allah tinggalkan, Allah meluputkan dari semuanya itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Andalkan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Hari-hari ini kita juga dalam kondisi yang cemas, dalam kondisi ketidakpastian, ketakutan, di tengah-tengah wabah COVID-19 yang orang kenal dengan virus corona. Saudara, kita hanya bisa berharap akan pertolongan Tuhan. Kita hanya bisa memohon agar Tuhan melepaskan kita dari segala ketakutan dan kegentaran kita. Kita hanya bisa memohon pertolongan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah tinggal dalam Tuhan. Andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Percayakan hidupmu hanya kepada Tuhan, bahwa Ia yang akan menolongmu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kemenangan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberi kelegaan kepadaku. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ia akan membelamu, menjaga dan melindungi. Kiranya firman ini memberi kekuatan, pengharapan untuk saya dan saudara bisa menjalani kehidupan di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.